فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabaha wal muriyati qadaha wal mughirati subha wa sarihi naqaha wa sarihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lashahid wa innahu li hubbil khayri lashadid. Afala ya'lamu jawsira ma fil qubur wa nusila ma fil qubur. Inna rabbahum bihim yawma idhin la'abir. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu
Rabbinas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sedikit tentang fadilah Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh akhina fillah Al-Ustadz Kanda Haji Suryani. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Mukarramah yang berhormat para asatidz, para usul, Al-Ustadz Muhammad Daniel dan juga asatidz ataupun guru yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang menghormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, juga yang saya hormati bapak-bapak wali santri ataupun wali yang berhadir pada malam hari ini dalam acara Khatmul Quran. Juga ada di sekalian santri putra maupun santri putri yang pada malam hari ini dalam acara Khatmul Quran, yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara Khatmul Quran. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Tuhan kita, panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat beliau, kerabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bahwa wali santri dan juga dari sekalian santri putra maupun santri putri pada malam hari yang berbahagia, sebenarnya menurut sendiri itu sudah kemarin Ustaz Yahya ke rumah. Ulun sendiri
tidak bisa lalu untuk tausiah ataupun memberikan ceramah. Tapi kata beliau sebisanya saja, sebisanya kata beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bahwasanya seluruh agama di dunia ini memiliki kitab yang dianggap mereka itu adalah suci. Seperti contohnya orang-orang agama Hindu, mereka punya kitab yang mereka anggap suci yang disebut dengan Weda. Agama Buddha juga mempunyai kitab yang mereka anggap itu adalah kitab suci yang disebut dengan Tripitaka. Agama Nasrani punya kitab yang mereka anggap suci pada Injil. Orang Yahudi juga punya kitab yang mereka anggap itu suci yang namanya adalah Zabur ataupun Taurat, dan juga orang Majusi juga punya kitab yang mereka anggap suci yang disebut dengan kitab yang Zend-Avesta. Kita sebagai umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kemuliaan, yaitu diberikan kitab yang suci, yang mana kitab tersebut adalah suci dan juga terjaga sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian kita yakin bahwasanya Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pegang, Al-Quran yang kita jadikan imam ini itu adalah suci. Ada beberapa sebab. Yang pertama, suatu kitab suci, suatu kitab itu dianggap suci. Yang pertama, apabila dia ini tidak ikut campur di dalamnya ulah-ulah tangan manusia. Jadi kalau suatu kitab, kalau misalnya di dalamnya tadi terdapat campur tangan manusia, maka di situ kitabnya tadi tidak suci lagi. Contohnya misalnya seperti kitab Injil atau yang orang agama Nasrani sekarang itu mereka kitabnya sudah banyak ikut campur tangan manusia, dan juga mereka banyak sudah yang berubahnya. Kemudian yang kedua, suatu kitab itu dianggap suci apabila isi di dalamnya itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya laki-laki misalnya suka dengan perempuan, nah itu adalah fitrah manusia. Maka apabila suatu kitab suci isinya tadi melarang orang untuk menikah, katanya kan ada contohnya seperti agama mana ini yang melarang untuk menikah, agama Nasrani misalnya. Nah itu mereka yang jadi jadi ulamanya, yang jadi pendetanya, itu mereka dilarang untuk menikah. Nah, kita sebagai umat Islam itu kitab suci kita yaitu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi kalau misalnya ada kitab suci tapi melarang di situ fitrahnya manusia, maka kitab tersebut itu perlu kita lihat tentang keasliannya. Nah kemudian yang ketiga, suatu kitab itu dianggap suci apabila di dalamnya itu tidak terdapat kontroversi. Misalnya contohnya seperti kitab suci Al-Quran, di ayat manapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dia itu Esa, maka di surah ataupun ayat yang lainnya itu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya itu adalah Esa atau tunggal atau satu. Jadi kalau misalnya ada suatu kitab yang isinya tadi kontroversi atau isinya tadi yang satu mengatakan bahwasanya Tuhan itu Esa, tapi yang satunya mengatakan Tuhan itu ada 3 atau ada 4 atau ada 5, maka kitab suci tersebut itu harus kita lihat tentang keasliannya. Bapak dan Ibu hadirin rahimahullah, pada malam hari ini juga Ustaz Yahya juga menyampaikan kepada untuk memberikan motivasi kepada kita semua, kepada
wali santri khususnya ataupun wali murid yang anak-anaknya telah khatam Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu hadirin rahimahumullah, di antara pesan-pesan Nabi ataupun pesan-pesan dari Rasulullah SAW tentang keutamaan daripada Al-Quran ataupun orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, di antaranya yaitu hadis dari Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan di Adab Hamalatul Quran. Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, jadi kita sebagai orang yang belajar Al-Quran, apalagi sampai bagus, sampai fasih bacaannya, maka di situ kita, kata Rasulullah, dijadikan sebagai orang-orang yang paling baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang paling baik. Insya Allah SWT dan Rasulnya. Amin. Kemudian yang kedua, wa'allamahu. Sesudah kita pandai ataupun lancar membaca Al-Quran, maka tugas yang kedua kata Rasulullah, wa'allamahu. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengajarkannya. Jadi mengajarkan Al-Quran tersebut. Salah satu pesan daripada guru kita, Al-Hasan bin Abdullah bin Masyadri, beliau mengatakan, alim pada beliau walau dengan jidar. Mengajarlah kamu walaupun yang kamu ajari itu adalah dinding atau tembok. Maksudnya itu apa kata beliau? Kata beliau itu mengajarlah kamu, ya khususnya Al-Quran ataupun ilmu yang lainnya, fikih misalnya tauhid dan lain-lainnya, walaupun misalnya itu saking pentingnya kata beliau karena tidak ada muridnya, kata beliau yang disuruh diajarin adalah dinding. Dinding diajarin, gak bisa ngomong. Jadi maksudnya saking pentingnya kita tadi untuk mengajarkan ilmu tersebut, termasuk daripadanya adalah Al-Quran. Nah kemudian juga Al-Quran tadi ya bisa juga, kalau misalnya tidak bisa yang Al-Quran langsung, bisa juga dari ikromnya ataupun misalnya pakai metode qiraati. Kalau di sini qiraat juga ya. Karena sebagian ada yang menggunakan metode qiraati, ada yang menggunakan metode ikrom. Jadi kalau tidak bisa Al-Qurannya, maka kita disuruh mengajarkan metode ikroanya ataupun metode qiraatinya. Yang penting kata beliau disuruh saking pentingnya untuk mengajar. Alim walau tidak. Mengajarlah kamu walaupun yang kamu ajari itu adalah dinding atau tembok. Nah kemudian juga Rasulullah SAW juga bersabda, alladzi yaqra'u wa huwa bihi ashabahu qur'an. Orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mahir dan juga fasih, mahir lancar kemudian fasih, itu kata Rasulullah ma'as-safaratil kiramil bararah, maka dia kelak di hari kiamat dan di akhirat akan duduk bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Oke, mulianya kita tadi menjadi orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran dan juga mahir di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya. Kemudian wadahnya Al-Quran, sebaliknya kata Rasulullah, wadahnya Al-Quran wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syahadus falahu ajran. Yang kedua, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa huwa yata'ta'u fihi. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia ini merasa berat di lidahnya. Artinya sudah belajar mengaji, sudah rajin ya, sudah artinya tadi sore sudah mengaji, malam sudah mengaji, bahkan pagi sudah mengaji, tapi memang artinya memang tidak bisa membaca Al-Quran, atau misalnya tidak pasti membaca Al-Quran, atau ya takkan ini artinya pelat atau pelo kata orang Jawanya, membaca Al-Quran itu tidak fasih,
atau gagap dalam baca Al-Qurannya. Nah seperti itu orang yang sudah berusaha untuk menjadi orang yang pandai dan lihai dalam baca Al-Quran, tapi memang sudah takdirnya tidak bisa, maka kata Rasulullah SAW, lahu ajrani, maka baginya kata Rasulullah tetap mendapatkan 2 pahala. Nah ini jadi artinya kita tidak boleh untuk putus asa. Artinya kita sudah belajar, sudah maksimal kita belajar untuk baca Al-Quran, menjadi orang yang ahli di dalam Al-Quran, lancar fasih baca Al-Quran, tapi karena kita tidak bisa, lidah kita berat, atau tidak bisa dengan baca Al-Quran, tapi kita tetap bersungguh-sungguh untuk baca Al-Quran, nah itu maka kata Rasulullah, lahu ajrani, maka baginya akan mendapatkan 2 pahala. Juga Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis Nabi yang lainnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian semua Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu yang yaumil qiyamah akan datang di hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, menjadi penolong atau menjadi syafaat bagi orang yang gemar untuk membacanya. Nah ini motivasi dan dorongan untuk kita semua agar kita semangat di dalam membaca Al-Quran. Maka kata Rasulullah, bacalah kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat nanti akan datang menjadi penolong bagi orang yang gemar membacanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaat dari Al-Quran. Juga dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, apalagi kalau misalnya kita tadi sudah sudah fasih, sudah lancar di dalam Al-Quran, sudah mahir di dalam Al-Quran, apalagi kalau misalnya kita tadi dapat hafal atau menjadi hafiz Al-Quran 30 juz, maka itu pahalanya dibedakan lagi dan keutamaannya dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu orang-orang yang ahli kemudian dia dapat menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, maka dirinya akan diberikan mahkota kelak di hari kiamat nanti, di akhirat kelak. Di antaranya yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man qara'a Al-Quran wa ta'allama wa 'amila bihi al-bisa wa rijahu yawmal qiyamah tajan min nuri dhuri." Yang artinya, siapa kata Rasulullah yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mahkota kedua orang tuanya. Nah ini kemuliaan bagi orang yang dapat menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Kalau tidak bisa 30 juz, ya minimal 1 juz amal. Nah juz amal. Kalau tidak bisa juz amal, ya minimal mulai berduha sampai akhir. Karena tidak mungkin kita menjadi imam surah yang kita baca surah Al-Baqarah. Ya, jadi imam kita surahnya Al-Baqarah. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lihat makmumnya hilang semua makmumnya. Kepanjangan yang dibaca surah Al-Baqarah. Jadi kalau tidak bisa 30 juz semuanya tadi, yaitu minimal juz amalnya. Kalau tidak bisa juz amalnya, ya minimal mulai berduha. Karena kita tadi menjadi imam itu tidak mungkin yang kita baca itu surah Al-Baqarah atau surah Yasin misalnya, surah Waqiah, surah Tabarak. Nah selesai salam nanti makmumnya hilang semua, habis dalam kepanjangan. Nah kemudian juga di dalam mazhab Syafi'i itu, di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, as-surah al-kamilah, kata beliau itu kan afdal dan surah minal fa'at fiswar. Artinya ketika kita itu menjadi imam, kemudian surah yang kita baca itu adalah satu surah yang sempurna, itu lebih afdal daripada surah yang satu ayat yang terpotong. Nah itu di dalam mazhab Syafi'i. Jadi misalnya contohnya menjadi imam surahnya surah al-kamil, satu surah yang sempurna.
Misalnya surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Itu kata ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i lebih afdol dibandingkan yang kita menjadi imam, yang kita baca sebagian surahnya. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu akbar. Itu dalam mazhab Syafi'i lebih afdol yang satu surah yang sempurna dibandingkan satu ayat yang tidak, satu surah yang tidak sempurna. Dari contoh misalnya Yasin, Allahu akbar, atau misalnya Alif Lam Mim, Allahu akbar. Nah itu jadi apa namanya, daripada keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah SWT memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya daripada cahaya yang terangnya seperti matahari. Nah ini luar biasa bagi kita yang punya anak kita tadi dapat menjadi orang yang hafid Al-Quran atau menjadi orang yang hafal Al-Quran sampai 37 mudah-mudahan anak-anak kita semuanya jadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, menjadi orang yang hafid Al-Quran, amin Allahumma amin. Itu keistimewaannya Allah SWT memberikan mahkota kedua orang tuanya daripada cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberikan pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Nah itu jadi selain daripada kita menghafal Al-Quran dari ataupun bisa menghafal Al-Quran kita khususnya, dan juga kita tadi disuruh untuk mengamalkannya, mengamalkan daripada Al-Quran tersebut. Dan juga dalam sekarang ini kita pada masalah satu dari Ustaz yang sekarang ini sedang banyak pengikutnya, namanya Al-Ustaz Ar-Razi Hashim itu beliau mengatakan, kata beliau, kalau kita ingin mencari pondok yang tahfidz Al-Quran, itu kata beliau itu juga harus berhati-hati. Nah itu kenapa kata beliau? Karena jangan sampai salah, karena kata beliau akan yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdurrahman bin Muljam itu seorang Khawarij, seorang Khawarij itu yang namanya Abdurrahman bin Muljam itu orangnya hafal Al-Quran 30 juz. Orang hafal Al-Quran 30 juz berani membunuh Sayyidina Ali. Nah, jadi kata beliau ini apa namanya, kita ketika kita mencari pondok ataupun tempat untuk menghafal Al-Quran juga kita harus melihat bagaimana dengan pondoknya. Artinya jadi mereka ini apakah berhaluan ahli jamaah atau tidak. Jangan-jangan seperti tadi apa namanya, hafal Al-Quran tapi sedikit-sedikit membid'ahkan orang, menghafal Al-Quran sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Nah itu jangan sampai terjadi. Kita tadi salah dalam mencari pondok ataupun sekolah ataupun madrasah yang di dalamnya jadi tugas madrasahnya adalah menghafal Al-Quran. Jadi mungkin ini yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang ahli di dalam Al-Quran, dan juga menjadi orang-orang yang mahir di dalam Al-Quran, dan menjadikan menjadi orang-orang yang dapat mengamalkan Al-Quran, dan juga menjadikan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, muslimin muslimat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan petunjuk dan hidayah bagi kita semua, ada kita semua ada masalah dan dapat menjauhi apa yang telah dilalui, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dalam keadaan khusnul. Amin. Allah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semua dan orang yang tidak suka dalam surga
على هذه النية وعلى من هو على كل ما نبدأ صلاة الرسول ولقد وفينا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Selanjutnya yaitu pembacaan doa Khatmul Quran yang insyaallah ini akan dibacakan oleh Akhina Fillah Al-Ustaz Mufti. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nabiyana alladhi huwa ismatu amrina wa aslimu jannati fiha ma'ana wa aslimu nabiyyi fiha ma'ana wa jannatan hajan jannatan lana fi kulli khair wa jannatan ma'ata rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya khairan umrana akhirahu wa khairan amalina awatima wa khairan ayyamina yawma al-tawfiq. Allahumma inna nas'aluka hidayatan mani'atan wa hidayatan sawiyatan wa maratan wa rahmatin wa lafatin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najati wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa sakinah wa sakinah wa jinah wa hakik imanana wa rafa'at darajatana wa taqabbal salatana wa fir khati'atana wa as'aluka al-huda minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaibal maghfiratika wa salamata min kulli ismi wal ghanimah min kulli birrin wal fawzati jannati wa najata min Allahumma antina ibadana fil umuri kulliha wa antina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika wa ma tuballighuna biha jannaka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'alhu warisatan minna wa ja'al tharana 'ala ma zalamna 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi al-ahjari wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara pada malam ini. Mari kita bersama-sama sholat isya berjamaah. Sebelum sholat isya berjamaah kepada panitia tolong dibagikan bungkusan ala kadarnya, walaupun ala kadarnya yang penting itu wakaf Quran. Dan telurnya dibagi. Kalau dibagi satu-satu silakan